Halo sobat, kali ini kita akan menambah nilai ppm pada tanaman hidroponik khususnya seledri. Nah, ini adalah gambar tentang tanaman seledri yang sudah kita tanam. Jadi kurang lebih kalau kita lihat dari masa penyemaiannya ini adalah sekitar 1 bulan. Tapi kok kenapa tidak bisa besar? Bukannya tidak bisa besar, tapi nutrisinya kurang kita up. Nah, di sini kita sudah menyiapkan nutrisi AB Mix seperti biasa. Jadi nutrisi AB Mix-nya mungkin akan kita tambah, sekaligus kita akan menambah nutrisi serta kita cek pH air dalam tandon. Oke, di sini kita mempersiapkan yang namanya gelas ukur, ya kan? Nah, gelas ukur. Terus kita persiapkan pH meter dan pengukur ppm. Untuk nutrisinya pasti jelas AB Mix. Kita langsung kita takar ya. Ini sekitar ya 200 ml. Langsung kita masukkan ke dalam tandon. Tapi sebelumnya kita ukur dulu. Kurang lebih ini ada sekitar 500. Nah, jadi ppm-nya sementara ini 500 dengan pertumbuhan seledri yang seperti itu ya, teman-teman. Oke. Berikutnya kita menyiapkan pH untuk mengukur seberapa jauh pH-nya. pH-nya 6 ya. 6,5 ya, kadar 6,5 itu untuk suhu untuk pH air ya dibilang itu cukup stabil dan normal, tidak ada kendala untuk pertumbuhan. Dengan gelas ukur tadi kita masukkan nutrisi kepekatan B, sekarang kita masukkan nutrisi kepekatan A nya ya. Jadi teman-temanku sekalian yang kalian sedang berhidroponik, saya sarankan seandainya kalian menanam tanaman seledri untuk tidak ragu untuk menambahkan kadar ppm air atau kepekatan nutrisi dalam air. Jadi karena kenapa teman-teman? Karena ya ini kita sambil menuang ya. Karena untuk tanaman seledri ataupun daun mint, kalau kalian itu ada patokan berapa ppm-nya, maka dia tidak bisa berkembang. Kasih aja banyak nggak apa-apa, 1000 pun tidak masalah, 1000 ppm, karena nanti akan tumbuhnya pasti akan banyak dan penyerapannya pasti juga luar biasa. Nah, ini sambil kita aduk ya. Jadi kita aduk agar tercampur. Seandainya ini kita ukur langsung seketika, nutrisinya pasti ppm-nya tidak langsung naik teman-teman. Jadi ppm-nya itu pasti akan tersirkulasi kurang lebih ya, kalau mau ditunggu 1 jam itu bisa, atau sampai besok baru kita ukur lagi tidak apa-apa. Nah, ini kita ukur tetap kepekatannya masih 500 ya. Jadi kalau 500 itu kalau untuk tanaman cukup. Itu masuk kategori cukup. Tapi kita mau kita up, semoga bisa tembus ya 700 nggak apa-apa. Ini kita cek pH terakhir ya. pH terakhir 6,4. 6,4 sembari kita menunggu sambil kita cek. Ya, pokoknya peak ini 6,4. Nah, inilah sedikit gambaran dari pertumbuhan tanaman seledri yang saya tanam, teman-teman. Jadi, teman-teman di rumah kalau mau menanam tidak usah khawatir. Nah, inilah teman-teman daun seledri yang kita tanam. Karena kita sudah menambahkan ppm, maka hasilnya seperti ini, tapi tidak bisa dilihat seketika, harus nunggu kurang lebih 1 minggu. Teman-temanku sekalian, ini sedikit tips buat kalian di rumah. Jika kalian melihat daunnya seperti inilah, daun seledrinya agak menguning,
itu bukan mereka karena terkena jamur, tapi dikarenakan kekurangan unsur dari nutrisi. Kalian bisa menambahkannya dengan nutrisi kepekatan yang lebih tinggi. Jadi dilihat nanti sebulan apakah masih kuning atau tidak. Soalnya teman-teman, karena ini banyak dan penyerapannya pasti luar biasa. Dan ini bukan karena busuk akar ya. Bukan karena busuk akar. Coba mari kita angkat sedikit. Lihat. Akarnya masih bagus, putih, bersih. Dan tidak ada tanda-tanda gejala busuk akar. Lihat. Bagus kan? Jadi bukan karena busuk akar itu teman-teman. Nah, kita lihat juga di dalamnya ya aman-aman saja. Dalam air nutrisi tidak ada apa-apa. Nah, begitu juga yang ada ini yang kecil-kecil. Jadi buat temanku sekalian, itu jangan dianggap sebagai karena busuk akar, tapi dikarenakan memang kekurangan nutrisi. Jadi wajar lah kalau kalian tanaman di rumah. Nah, karena dalam satu pot itu hampir bisa 8-10 batang tanaman teman-teman. Jadi lumayan banyak, pasti dia berebut. Luar biasa pasti berebut. Yang namanya nutrisi dibagi dengan banyak. Nah, ini kan contohnya seperti ini kan. Tapi itu sebagian kecil. Tidak satu pot itu berwarna kuning semuanya ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian di rumah yang mau tanam seledri atau daun sop, silahkan. Yang minim hanya dengan kalian menambahkan tanaman ini dengan kepekatan nutrisi ppm agak di-up lagi, dan kalian hanya dapat menjaga pH air. Serta jangan lupa tanaman ini sebisa mungkin seminggu sekali harus teman-teman panen ya. Artinya harus diambil batang-batang yang tua agar pertumbuhannya nanti bisa jauh lebih bagus dan lebih berkembang. Karena kalau tidak diambil maka stagnan. Dan punya saya pun ini tidak hanya daun sop, tapi di sini kita tanam juga di sampingnya itu pakcoy atau sawi daging. Nah, ini gambarnya walaupun sedikit teman-teman. Jadi ini untuk konsumsi di rumah, konsumsi pribadi. Lihat. Ini pun pasti juga berebut nutrisi di sini. Daunnya dengan pakcoy. Ini ada daun yang patah ya. Kita ambil. Jadi lumayan loh, daun pun banyak menyerap nutrisi. Lihat aja daunnya hampir 4 jari saya teman-teman. Jadi ini satu lembar daun. Nah, apalagi nutrisinya berebut. Nah, jadi kan jangan ragu kalian untuk menaikkan ppm pada tanaman hidroponik. Kalau untuk seledria saja tidak masalah. Tidak masalah, pasti masih aman. Begitu juga dengan dicampur dengan pakcoy sawi daging seperti ini teman-teman. Nah, ini lobang karena tadi pagi kita sudah panen sedikit. Nah, inilah teman-teman gambaran sedikit dari kebun saya. Sebenarnya bukan kebun sih, kebun pun tidak bisa dikatakan kebun. Ini skalanya hanya skala rumah tangga teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari berikutnya. Jadi ini sudah pagi hari ya. Kita coba cek dan kita ukur kepekatan nutrisinya, sama kita ukur kadar keasamannya. Ini kita pertama ukur dulu kadar keasaman dari air. 6,4 6,3 malah 6,3 pH-nya, artinya masih di angka wajar 6. Berikutnya mari kita cek kepekatan nutrisinya dengan alat ukur TDS meter, ppm-nya berapa. Kita mendapatkan lebih dari 700, jadi 800-an ya, sekitar 800-an ppm-nya. Jadi ini kalau untuk seledri sudah cukup teman-teman, sudah cukup. Dan ini kita tinggal menunggu perkembangan dari seledrinya selama 1 minggu
Semoga nanti terlihat ada perubahan, jadi lebih berisi slidernya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi kepada kalian tentang bagaimana cara menambah dan menaikkan kadar ppm dari nutrisi hidroponik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar.